Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan konsep penggunaan health dan proses terlebih dahulu, yaitu terutama dalam multitasking. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya dalam proses untuk membuat sebuah algoritma atau pemrograman, biasanya ada beberapa proses yang pada umumnya dilakukan bergantian. Maknanya jika misalnya ada proses A, ada proses B, dan proses C, maka proses B akan dijalankan setelah proses A selesai. Begitupun proses C yang dijalankan setelah proses A dan proses B selesai. Namun dengan menggunakan konsep ini, kita sudah tidak menggunakan itu lagi. Misalnya pada saat menukar nilai variabel dari dua variabel, menukar nilai dari dua variabel A dan B. Jadi untuk penukaran A dan B, ketika menggunakan pemanggilan menggunakan third, maka keduanya bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi program ini bisa berjalan meskipun prosesnya berbeda, maksudnya ada dua fungsi yang berbeda, ada dua third yang berbeda, tapi keduanya bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Jadi di sini pada saat setelah inisialisasi nilai A dan nilai B, maka harapannya kita bisa menukar keduanya. Setelah dibuat third-nya, maka keduanya akan dijalankan, sama-sama dijalankan, yakni menyimpan nilai awal A dan nilai awal B, kemudian nanti akan ditukar nilai, disimpan ke dalam temporali nilai A terlebih dahulu yang nanti akan diletakkan ke nilai B. Begitupun sebaliknya. Jadi setelah keduanya sudah dijalankan secara bersamaan, nanti akan menggunakan titik join kalau misalnya menggunakan Python, yang fungsinya ini untuk mengecek apakah keduanya sudah selesai. Baru setelah keduanya dinyatakan selesai, maka akan lanjut ke program berikutnya, yaitu mengeprint hasil akhir dari A dan B yang nilainya sudah ditukar begitu. Selanjutnya implementasi kodenya bisa dilanjutkan oleh teman saya berikut. Baik, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kode dari yang pertama. Di sini kita ada fungsi, jadi di sini ini adalah fungsi konstruktor yang dimana ini adalah fungsi otomatis yang dijalankan saat objek itu dibuat. Nah, tugasnya di sini adalah menginisialisasi data awal dan juga alat sinkronasi. Nah, kemudian di sini kita menetapkan nilainya dulu. Nilai awal A ini adalah 10 dan nilai B-nya 20. Dan kemudian di sini kita membuat kunci untuk mengatur akses ke data bersama, mencegah dua data itu mengubah data secara bersamaan. Kemudian kita ke fungsi pertama, yaitu thread pertama. Ini adalah fungsi yang dijalankan oleh thread 1. Tugasnya yaitu mengambil nilai A yang lama lalu mengubah A menjadi nilai B. Cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu mencetak pesan mulai dieksekusi, kemudian menampilkan nilai A sebelum diubah, dan kemudian dia menyimpan nilai A ke variabel, dan di sini ada jeda 1 detik. Dan kemudian ini mengisi nilai A dengan nilai B yang A sekarang adalah 20, kemudian menampilkan nilai A yang baru. Nah, setelah itu dia menyimpan nilai A lama ke time nilai 0 ini. Setelah itu dia dikirim ke thread kedua. Selanjutnya kita ada ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi yang dijalankan oleh thread kedua. Nah, di sini dia mengisi nilai B dengan nilai yang lama yang disimpan ke thread 1 ini tadi. Nah, alur kerjanya itu yang pertama dia mencetak pesan mulai dieksekusi, kemudian dia menampilkan nilai B yang sebelum diubah tadi yang berisi 20 ini tadi. Kemudian dia ada jeda 2 detik di sini
lebih lama dari tab 1, soalnya dia memastikan tab 1 ini sudah selesai menyimpan nilai A yang lama atau belum. Kemudian dia mengisi nilai B dengan nilai A yang lama. Nah, kemudian dia menampilkan nilai B yang baru. Kemudian dia selesai untuk mencetak pesan selesai. Nah, sebagai trik yang lama tadi, dia mengembalikan nilai A yang lama ke nilai B yang baru. Kemudian untuk main fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya beserta outputnya. Pada define ini slide data itu untuk yang dipakai oleh Smart Read. Terus pada bagian ini akan menampilkan menampilkan tampilan gitu sebelum diproses. Nah, pada bagian ini itu artinya T1 menjalankan thread 1 function ini yang menjalankan thread 2. Terus ini akhirnya programnya dijalankan pada T1 dan T2. Habis itu pada ini akan menampilkan outputnya. Menunggu thread A dan B selesai, dan setelah selesai ini akan ditampilkan dan gitu. Mereka coba run. Bisa. Pada thread 1 ini satu yang awalnya nilainya 10 dan tes B 20 kini sudah bisa ditukar dengan eksekusinya tadi dapat dilihat bahwa karena yang tes 1 menggunakan strip 1 detik dan tes 2 menggunakan 2 detik, jadi banyak bertahap, tapi tetap semuanya keseluruhan dijalankan selama 2 detik karena pada detik pertama dijalankan secara bersamaan, sedangkan pada detik kedua menampilkan nilai dari B. Dan untuk hasil ini ditampilkan menunggu dari proses pertukaran A dan B selesai. Baik, sekian dari kami kelompok 10. Saya Sekian Zahra. Saya Akmal Ramadan. Saya Devina Rahma. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.